paling merinding. Sebab di zaman sekarang kalau sampai kepada tadi di Sayyidina Abu Bakar, beliau itu kenapa sampai berlaku keras terhadap orang-orang yang tidak mau membayar zakat? Ya, Sayyidina Abu Bakar menyatakan dalilnya khudh bi'amwalihim. Khudh itu kan apa, kalimat kasar, ambil paksa, rampas orang yang nggak mau bayar zakat. Oh, zaman sekarang dipraktekkan. Ya kita nggak usah ke orang lain, ke diri aja. Betapa seringkali kita menyembunyikan sesuatu anugerah hanya karena kepelitan. Jadi sehingga wilayah syariat yang sampai kepada ubudiyah, yang sampai kepada muamalah itu banyak ijtihadi sifatnya. Banyak ijtihadi. Misal begini, sholat itu dari sononya seperti itu, nggak bisa dirubah-rubah. Tapi zakat itu bisa dirubah-rubah karena ini wilayah manusia. Kalau sholat kan langsung urusan kepada Allah, tapi kalau zakat ini kan masyarah. Makanya kenapa sampai ke Indonesia dengan beras gitu kan. Jadi bisa berubah kan. Sampai kemudian ada istilah 2,5%. Dari mana rumusannya itu? Jadi zaman Nabi nggak ada istilah 2,5%. Nggak usah zaman Nabi lah. Istilah 2,5% dengan bahasa tadi zakat profesi itu baru terbit tahun, direncanakan undang-undang itu pada tahun 90-an, sebelumnya nggak ada. Sebab istilah zakat di kitab-kitab klasik itu adalah kalau hasil bumi maka usai panen dalam 1 tahun. Iya, terima kasih. Bakal lama kali ini. Ini kasihan habisin dulu. Belum rokok tak? Baik banget Pak. Jadi Simbol Pak rokok. karena wilayah ijtihadi, syariat itu ketika serius orang melaksanakannya serius beneran. Tapi gara-gara wilayah ijtihadi banyak orang yang ngeles. Maksudnya ngeles bagaimana? Misal wajibnya dia menzakati hewan piaraan umpamanya. Kalau kambing 40, itu kalau sudah ketemu tahun, sebulan sebelum ketemu tahun dia sembelih atu, kan tinggal 9 gitu. Secara hukum dia tidak berdosa. Mohon maaf, secara hukum dia tidak punya kewajiban untuk berzakat karena belum sampai 1 tahun kambingnya berkurang 1. Berarti kan secara hukum dia tidak kena hukum untuk wajib zakat, tapi berdosa iya karena dia telah merekayasa hukum. Jadi hukum syariat yang sampai ke wilayah ijtihadi itu kembali kepada apa ya, ke personal. Kalau orangnya benar-benar keimanan, ketaatan tinggi kepada Allah, ya dia lurus. Tapi tidak sedikit dari manusia dia menyembunyikan. Saya punya emas sekian, enggak tampakin itu. Padahal emas sudah wajib dizakati. Ini wilayah ijtihadi. Kayak tadi masalah zakat, masalah kurban, masalah akikah. Apakah ada Nabi menyatakan kurban atau akikah itu wajib dengan jantan? Enggak kan? Enggak ada. Nabi menyatakan kurban atau akikah wajib jantan, enggak kan? Sehingga karena Nabi tidak menyatakan seperti ini, ulama itu membuat istimbat hukum bahwa karena Nabi tidak menyatakan kewajiban jantan, maka mau jantan mau betina boleh. Tetapi jantan lebih utama. Kebetulan Nabi itu ketika akikah maupun kurban beliau memakai kambing jantan. Betulan. Tapi Nabi tidak mewajibkan. Inilah yang dimaksud sebagai sunnah muakkadah. Bahwa dengan jantan itu sunnah. Tapi betina karena nggak ada yang lain, ya boleh. Memang lebih utama jantan. Kalau betina buat indukan, Pak. Ya? Kalau betina buat indukan. Bisa sampai ke arah sana bisa.
Sampai Imam Syafi'i itu menelusur kenapa sih Nabi kalau apa kurban itu selalu jantan. Itu tadi ada bahasa gitu. Oh, sampai ada bahasa kalau betina bisa kemungkinan istihadnya Nabi itu sayang karena betina mah indukan gitu loh. Bahasanya begitu. Tapi umpamanya dia pingin kurban, kebetulan punya atu-atunya, kebetulan juga betina, masa ilok kita bilang nggak boleh mak, harus jantan kan nggak mungkin. Jadi wilayah-wilayah yang sampai kepada hukum yang sampai kepada manusia itu banyak hasil ijtihad. Bagaimana untuk mendeteksi keimanan ya kembali ke diri masing-masing. Sebab kalau syariat yang sifatnya sampai kepada urusan manusia itu pasti banyak berubahnya. Kalau dari segi ini sebutan munafik gitu ya, dalam kondisi misalkan tertentu, apakah kita boleh ya sebagai umum lah gitu menjas gitu ya, menjas ataupun mengatakan bahwa orang tersebut munafik gitu ya, dengan kondisi ngelihat bahwa dia banyak mudorotnya terhadap Islam, bukan membantu malah mudorot. Jadi membuat menjustifikasi tuduhan gitu. Banyak bohongnya gitu ya. Sekarang gini, Nabi itu pernah menyatakan kemunafikan sekali. Itu aja Nabi nggak pernah lagi. Sebab efek Nabi menyatakan begitu, Sayyidina Umar setiap kali melihat tanda begitu ngangkat pedang, jangan. Wahai Rasul, kenapa orang model seperti itu, orang munafik tidak boleh dibunuh? Kata Nabi, orang yang begitu juga ada jasanya buat Islam. Ketika mau perang mereka nyumbang, gak usah jauh-jauh dah. Bangun masjid. Betapa masyarakat kita antusias kan? Kalau udah jadi pada ngisi jadi jamaah kagak. Ya mohon maaf kalau tadi danta, wah dijelas kemunafikan. Tapi kan ya tadi yang kata Nabi, jangan kau bunuh sebab orang munafik itu juga punya jasa sebenarnya. Terlepas jasa mereka lillahi ta'ala itu urusan lain. Pun seandainya orang munafik tadi tidak lillahi ta'ala, tapi nampaklah apa yang mereka keluarkan itu juga berjasa itu. Apa ya? Katakan bangun masjid. Dia niatnya tidak, katakan umpamanya karena ria, ingin dilihat, ingin didengar, ingin dipandang gitu. Itu urusan dia. Tapi ketika dia ngasih barang ke masjid buat ikut membangku, yang jelas ini dia kasih perkara yang manfaat. Itu doang. Sehingga Nabi itu melarang jangan engkau membunuh orang munafik. Makanya pembunuhan di dalam fikih yang keras itu ya justru orang-orang yang berani meninggalkan perkara syariat. Orang ingat ya, orang munafik itu justru kebanyakan di zaman Nabi itu mereka syariat melakukan ya sholat, ya zakat. Cuman di belakang ngompori. Kalau kita hendak menyatakan, lalu bagaimana dengan orang yang tidak sholat? Mohon maaf, kalau wilayah fikih lebih keras, bukan munafik lagi, kafir. Sebenarnya kalau wilayah fikih ya, orang yang meninggalkan sholat bukan munafik lagi, di atas munafik, kafir. Bahkan wilayah fikih yang keras, bunuh. Itu kalau wilayah fikih itu. Sebab iya, artinya orang yang terang-terangan meninggalkan syariat, kewajiban itu bukan munafik lagi, kafir. Dan munafik itu justru malah dia melaksanakan kok, melaksanakan syariat itu, cuma nilai ta'alanya hilang. Sebab tadi Pak Ustadz, tapi yang saya dapat penjelasan ya, Pak Ustadz, orang munafik itu katanya lebih menakutkan dan hukumannya paling berat daripada orang kafir. Ya. Pendapat. Gini, orang munafik itu Iya. di akhirat kelak mendapat hukuman berat. Kenapa? Karena justru madorot yang menjadikan kita, bahasanya apa ya? Kita kayak baik ternyata
nusuk gitu ya. Iya, iya. Usul dengan telinga. Iya, itu doang. gunting dalam kita. Tahu tapi kalau bahasa tahu tapi melanggar gitu. Di situ. Jadi kalau mau hukuman, Tapi artinya gini, kalau di dunia iya, hukum berlaku untuk orang kafir, iya, kalau orang munafik nggak berlaku hukum. Di dunia tuh nggak berlaku. Tapi di akhirat paling keras. Sebab tadi kan Nabi lakukan. Kenapa Nabi menyatakan sampai ketika Sayyidina Umar setiap kali menyaksikan orang yang model begitu, ya, itu orang ada jasanya. Nabi itu kenapa? Saking lembutnya Nabi itu berharap ketika orang senantiasa berbuat baik, itu dalam kemunafikan ya umpamanya nih, ini orang munafik tapi senang, walaupun tadi ingin dilihat orang ini apa, tapi Nabi itu saking lembutnya hati, kali dengan seringnya dia berbuat baik, kelak dia sadar betapa sia-sianya kalau tidak dilihat Allah. Jadi masih diharapkan pertobatannya. Beda dengan orang kafir. Karena orang kafir itu udah nolak bener-bener, mengaku bahwa aku tidak beriman. Kalau orang kafir, ini di dunia ya. Tapi kalau orang munafik kan enggak, dia ngaku beriman kok, walaupun di lisan tadi kan. Jadi Nabi itu saking husnudzonnya, biarin. Kali-kali kelak dia akan kembali. Berbeda dengan orang kafir yang jelas-jelas. Jadi Nabi ketika menghadapi orang-orang munafik, selama mereka tidak merusak, Nabi enggak kemauan, biarin aja. Artinya tidak merusak dalam artian memerangi. Di situ bedanya. Sebab yang tadi yang dikhawatirkan, Nabi itu sampai menyinggung betapa kebanyakan umatku itu ya lalai. Jangan-jangan kebanyakan umatku lalai itu kebanyakan umatku lalai. Ini kebanyakan munafik kalau kita mau jujur mah. Ini nggak usah jauh-jauh dah. Sekarang kalau membahas munafik, jangan-jangan dewek Ustaz, ini. jadi sebenarnya kalau secara umum ya mungkin saya tidak gitu. Orang munafik nggak kelihatan. Ya dari laku kelihatan bisa. Bisa. Ya contoh kan kata Kanjeng Nabi ayatul munafik itu ada 3. Tanda orang munafik itu tanda ya. Bukan. Tanda. Kalau ngomong, kalau dipercaya, Iya. khianat. Ya. Kalau dititipin, apa tadi? Amanah. Nggak amanah. Tidak amanah gitu kan. Artinya ini 3 tanda udah cukup bagi kita. Sudah cukup cara itu. Orang demen bohong, Ya. itu aja. Tapi kita juga nggak perlu, orang munafik nggak perlu sih gemar-gemar. Orang juga tahu. Kecuali Enggak, karena kan kecuali jadi- gini Pak, mohon maaf ya. Ini kita punya teman. Iya. Teman kita mau hubungan bisnis atau punya ada urusan dengan orang itu. Iya. Kita boleh ngomong ke teman kita. Hati-hati. Kan kita punya tujuan untuk menyelamatkan teman. Tapi tanpa alasan yang jelas kita wara-wara ya nggak penting sih. Nggak perlu. Gitu. Kecuali memang jelas objeknya yang perlu kita selamatkan. Tolong kamu waspada orang itu begini-begini. Itu karena demi menyelamatkan. Sementara ketika waro-waro secara umum kita kan tidak tahu sampai batas mana kemunafikan itu berlanjut. Jangan-jangan ketika waro-waro dia mah sedang bersimpuh bertobat. Ya kan? Ketika kita waro-waro nih, hati-hati si anu. Jangan-jangan orang yang kita katain saat kita katain sedang bersimpuh tobat, kita kan nggak tahu. Tapi beda ketika urusan tadi kita ngasih nasihat ke teman kita yang teman kita mau berurusan dengan dia. Hati-hati ya, waspada. Tapi kan diam-diam kita. Dengan diam-diamnya ini terjagalah kehormatan orang itu. Tapi tetap teman kita jadi waspada. Tahu apa nggak ya? Iya. Ya kalau begini kalau secara umum